Di sini saya akan membahas mengenai latihan soal hasil tetap ya. Ini ada beberapa latihan soal. Nah, akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini yang kantor XX kita bahas dulu ya. Ini ada soal kantor XX beli sebidang tanah seluas 2 hektar, harganya 900 juta. Di atas tanah itu ada bangunan tua gitu ya, yang akan dibangun gedung baru 3 tingkat gitu ya. Biaya balik namanya 50 juta, biaya notaris 9 juta, honor panitia pengadaan 5 juta, panitia pemeriksa barang 3 juta, bangunan tua itu ditaksir punya nilai 70 juta, yang kemudian dirubuhkan dengan menelan biaya bongkar 17 juta dan dibangun gedung senilai 1 miliar. Nah, kalau kita menganalisa dari sini, yang ingin dilihat dari soal ini adalah berapa sih biaya perolehan tanah, karena kan kita beli tanah ya, tidak beli tanah dan bangunan, tapi tanah dapat bonus bangunan tua, tapi tujuannya untuk dibongkar gitu ya, dihancurkan. Maka nilai harga perolehan tanah dapat dinilai sebagai berikut ya. Harga perolehan tanah adalah harga belinya, ditambah pajak-pajak, ditambah biaya notaris, ditambah honor panitia pengadaan, ditambah biaya pembongkaran. Nilainya itu 900 tambah 50 tambah 9 tambah 5 tambah 3 tambah 17. Totalnya 984 juta. Kemudian harga perolehan bangunannya adalah 1 miliar atau 1.000 juta gitu ya. Kan dibangun gedung senilai 1 miliar gitu ya. Nah, atas transaksi tersebut kita akan menjurnalkannya sebagai berikut. Tanah 980 juta pada kas, itu juga di jurnal anggaran kita tulis belanja modal pada akun penyimbang atau akun transfer senilai 904 juta. Kemudian untuk transaksi bangunannya, itu bangunan pada kas senilai 1.000 juta ya, dan belanja modal pada akun penyimbang senilai 1.000 juta. Nah, itulah solusi atas contoh soal aset tetap nih. Jadi ini kita ingin melihat ingin melihat harga perolehan tanah gitu ya. Kita ingin melihat harga perolehan tanah itu ya. Nah, ini ya, itu solusinya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua gitu ya. Di soal yang kedua ini ada Pemda bayar belanja modal untuk bangun gedung DPR senilai 1M gitu ya. Pada tanggal 28 Desember 2011, gedung selesai bulan Agustus 2012 dan diserah terimakan, depresiasi selama 20 tahun tanpa nilai sisa gitu. Metode depresiasi garis lurus gitu ya. Nah, di sini ada yang lucu sebenarnya ya. Kita bayar sebelum prestasinya diterima gitu ya. Tapi namanya soal gitu ya, mungkin aja gitu ya. Maka kita bayar pada tahun 2011 itu kita keluarin duit nih, ada aliran kas keluar. Maka kita mencatatnya sebentar ya. Nah, ini di 2011 kita mencatatnya dia bukan sebagai gedung tapi KDP gitu ya. Karena kan belum selesai. Gedung selesainya baru selesai bulan Agustus ya. Dan di 2011 sudah dibayar ya. Berarti mungkin dibayar di muka gitu ya, atau uang muka bisa saja ya. Anggap aja udah dibayar gitu ya. Maka KDP pada kas ya senilai 1 miliar ya. Kemudian di tahun yang karena sudah ada aliran kas ya, maka kita juga mencatat di jurnal anggarannya belanja modal pada akun penyimbang gitu ya, atau ESAL. Dan di tahun 2012 kita baru mencatat bangunan tadi, mereklas KDP kepada bangunan gitu ya. Ini sebenarnya contoh jurnal yang nggak lazim sebenarnya. Memang harusnya ya kita terima prestasinya dulu baru kita bayar gitu ya. Nah, kemudian untuk penyusutannya gitu ya, ini menggunakan tahunan gitu ya. Tahunan. Jadi pendekatan tahunan. Tadi kan harganya 1M untuk 20 tahun gitu ya. Maka nilainya 50 juta, itu pendekatan tahunan gitu ya. Akumulasi depresiasi, beban depresiasi pada akumulasi depresiasi nilainya 50 juta gitu ya. 50 juta didapat dari mana ya? Ini didapat dari 1M
bagi 20. Jurnal anggaran tidak ada, kemudian gimana penyajian di laporan keuangan efeknya? Nah, di neraca nih, di neraca di 2011 kita nyatet KDP 1M gitu ya. Di tahun 2012 KDP-nya nggak ada, tapi yang ada gedung gitu ya, 1M gitu ya. Dan kita mulai mendepresiasikan si gedung ini di tahun 2012, nilainya 50 juta gitu ya. Maka kalau nilai gedung sebenarnya adalah 950 gitu ya. Kemudian di LO kita nyatet beban depresiasi ya pada beban operasionalnya senilai 50 juta. Kemudian di tahun 2017 nggak ada itu ya. Dan di LRA itu kita hanya mencatat belanja modal di tahun 2011. Di 2012 tidak ada tertentu LRA. Itu ya. Kemudian soal yang kedua adalah jurnal perolehan aset nih ya. Membeli tanah dengan harga 800 juta ditambah biaya untuk pengurusan surat kepemilikan sebesar 50 juta LS. Dan di tanggal yang sama SKPD beli tanah dan bangunan dengan harga 1.000 juta. Nilai tanah dan bangunan jika dijual terpisah nilainya 480 juta dan bangunan 720 juta. Ini bisa saja misal berdasarkan hasil penilaian nilainya itu kalau tanah doang 480, bangunan 720 itu beberapa seni soal gitu ya. Nah, atas kejadian ini gitu ya, itu kita akan mencari nilai tanah sebenarnya gitu ya, nilai tanah dan bangunan sebenarnya itu atas pembelian gabungan ya untuk yang transaksi yang kedua nih ya. Gimana caranya? Tadi nilai ini 480 dibagi 480 ditambah 720 dikali nilai belinya yaitu 1.000 gitu ya. Nah, ini nilainya 400 juta. Kemudian untuk nilai bangunannya 720 dibagi 480 tambah 720 dikali 1.000. Nilainya 600 juta. Nah, transaksi itu kita jurnalkan begini nih. Untuk transaksi pertama kita beli tanah 800 juta dan biayanya 50 juta untuk biaya-biayanya. Nah, harga perolehan tanah maka 850 pada kas 850. Lalu anggarannya belanja modal pada akun transitoris nilainya 850 juga nih ya. Kemudian yang tadi atas gabungan pembelian itu ya. Tanah nilainya 400, bangunan nilainya 600, pada kas gitu ya, pada kas nilainya 1.000 gitu ya, 1 miliar gitu ya. Maka jurnal anggaran kalau sudah ada aliran kas keluar ya belanja modal pada akun transitoris nilainya 1 miliar gitu ya. Oke, ini untuk soal yang ketiga gitu ya. Kemudian jurnal depresiasi aset, jurnalnya SKPD ABC menghitung depresiasi bangunan nilainya 6.000 juta, disusutkan 20 tahun, kendaraan 800 juta, disusutkan 8 tahun, peralatan 400 juta, disusutkan 8 tahun, peralatan B 200 juta, disusutkan 4 tahun. Dengan metode garis lurus berapa gitu ya nilai depresiasinya. Maka kita hitung satu-satu nih kan itu ya. Jadi kita satukan. Bangunan 6.000 bagi 20 kali 6 per 12 ini ya. Kita pakai metode semesteran gitu ya. Bukan metode semesteran nih, pendekatannya bulanan itu karena kan dibelinya di bulan Juli gitu ya. Juli ke Agustus itu kan ke Desember 6 bulan gitu ya. 6 per 12 30 juta, kendaraan 800 bagi masa manfaatnya 8 tahun dikali 6 per 12 nilainya 50 juta, peralatan A 480 dibagi 8 kali 6 per 12 nilainya 30 juta, peralatan B 240 dibagi masa manfaatnya 4 tahun dikali 6 per 12 bulan itu ya sama dengan 30 juta. Totalnya 140 juta. Untuk itu kita menuliskan pada akhir tahun depresiasinya adalah ini ya, ini depresiasi di akhir tahun ya, ini mohon maaf nih ada salah ketik nih ya, ini kita tulis ini nih. Sorry. Nah, ini di sini sorry. Nah, ini kita tulis di sini. Atau kita draw gitu ya. Di sini. Udah, hostnya kita hilangin. Hostnya kita hilangin. Oke. Ini tanggal 31 Desember ya, bukan tanggal 1 Juli ya.
beban penyusutan pada akumulasi penyusutan nilainya 120 juta gitu ya. Kemudian jurnal penjualan aset gitu ya. Nah ini misal ada SKBDABC tanggal 30 Desember jual kendaraan 40 juta. Kendaraan tersebut dibeli 10 tahun yang lalu dengan harga 200 juta. Nah, kendaraan itu sudah nggak punya nilai buku alias nol gitu ya. Berarti kalau sudah nggak ada, harga jual itu merupakan apa? Surplus ya, surplus penjualan gitu ya. Karena nilai buku 0, 40 juta adalah surplus penjualan kendaraan. Gimana menjurnalkannya? Ya, kita berarti menghilangkan aset tetap tadi ya, yaitu kita terima kas nilainya 40 juta, akumulasi depresiasi selama 10 tahun nilainya 200 juta, kendaraan kan nilainya 200 juta ya. Surplus penjualan kendaraan senilai 40 juta. Nah, di jurnal anggaran karena ada aliran kas masuk, kita nyatat akun transitoris pada pendapatan lain-lain senilai 40 juta gitu ya. Oke. Kemudian di jurnal penjualan aset lainnya ini ya ada lagi. Nah, tanggal 30 Desember SKBDABC tadi menjual untung. Nah, ini peralatan dengan harga 30 juta dulu diperoleh senilai 80 juta. Telah didepresiasikan 4 tahun nih dari masa manfaatnya 8 tahun. Nilai buku tersisa kan 40 juta gitu ya. Nah, peralatan nilai bukunya 40 juta. Akumulasi penyusutannya kan 80 per 8 kali 4 tahun gitu ya. Nilainya 40 juta. Nah, di sini terjadi defisit penjualan peralatan gitu ya. Kan kita terima kasnya 30 juta, sedangkan nilai akumulasinya kan masih ada 40 juta, maka ada defisit senilai 10 juta gitu ya. Kita menjurnalkannya, kita terima kas 30, akumulasi depresiasi senilai 40, kemudian defisit penjualan peralatan 10 juta, dan peralatannya kita eliminasi dari neraca senilai 80 juta. Kan, gitu. Jurnal anggarannya ada aliran kas masuk pada pendapatan gitu ya, senilai 10 juta gitu ya. Nah, ini sekarang jurnal penghapusan aset ya. Nah, misal 30 Desember 2012 ada banjir besar sehingga aset yang dihapuskan sebesar 400 juta gitu ya. Dengan akumulasi depresiasi gitu ya. Dengan akumulasi depresiasinya 300 juta. Penghapusan aset dilakukan mengikuti prosedur ya. Kan berarti di sini aset tetapnya ada 400 juta yang akan dihapuskan. Sudah terpakai ini 300 juta gitu ya. Maka itu akan ada defisit gitu ya. Maka penghapusannya adalah akumulasi depresiasi 300 juta, defisit penghapusan 100 juta pada peralatan nilai 400 juta. Jurnal anggarannya tidak ada gitu ya. Kemudian jurnal penerimaan hibah aset gitu ya. Nah, ini 30 Juni SKBDABC menerima kendaraan senilai 200 juta hibah dari sebuah perusahaan ya. Kendaraan tersebut didepresiasikan selama 8 tahun gitu ya. Nah, maka atas transaksi ini kita mencatat kendaraan pada pendapatan hibah LO ya senilai 200 juta. Kemudian di akhir tahun gitu ya, kita nyatet tadi depresiasinya senilai 12.500.000 ini kebetulan 200 juta dibagi 8 ya nilainya 8 tahun ya dibagi dua lagi gitu ya. Nah, di sini kita nggak mencatat pendapatan hibah DLRA karena hibahnya berupa barang jasa yang berpengaruh hanya pada pendapatan LO dan aset di neraca ya. Oke, lanjut. Kemudian ada jurnal penyelesaian KDP ya. Misal di sini soalnya 30 Juni penyelesaian KDP berbentuk gedung yang telah dibangun mulai tahun 2010 gitu ya. KDP pada 1 Januari nilainya 800 juta. Jadi saldo awal KDP di tahun 2012 itu nilainya 800 juta. Penyelesaian KDP di tahun 2012 sebesar 200 juta. Gedung didepresiasikan 20 tahun. Berarti KDP plus KDP yang sekarang berarti nilainya 1.000 gitu, yang akan direklaskan ke gedung gitu ya.
Ini tadi KDP pada ekuitas 800 juta, kemudian KDP pada kas 200 juta di 30 Juni gitu ya. Dan kita mereklas bangunan pada KDP senilai 1M. Nah, karena sudah ada aliran kas yang keluar pada tanggal 30 Juni, maka kita juga mencatat jurnal anggaran belanja modal pada akun transitoris senilai 200 juta. Nah, di akhir tahun kita melakukan penyesuaian terhadap bangunan tadi, yang nilainya 1M itu, kan depresiasinya 20 tahun ya. 1 dibagi 20 tahun, nilainya 50 juta. Ini pendekatannya tahunan gitu ya. Itu pendepresiasi berakumulasi depresiasi. Nah, ini jurnal-jurnal yang akan yang dapat pada transaksi ini gitu ya. Oke. Kemudian sudah ya. Oke. Itulah pembahasan atas aset ya latihan aset tetap itu yang ada di materi yang sudah dibagikan. Terima kasih.